Di balik pesisir Pulau Bengkalis, ada kisah yang perlahan ikut tergerus bersama abrasi, suku Akit. Sejak lama hidup berdamai dengan laut dan hutan bakau, kini ruang hidup mereka semakin menghilang di telan ombak. Selamat datang di Indonesiaku. Perjalanan membawa kami ke desa Kembung Baru, Kecamatan Bantan, Bengkalis, Provinsi Riau. Desa ini menjadi salah satu lokasi hunian permanen suku Akit, salah satu suku asli di Kepulauan Riau. Nama Akit sendiri diyakini berasal dari kata rakit yang merujuk pada kebiasaan suku Akit tinggal di rumah terapung atau rumah rakit. Banyak menyebar di kawasan pesisir pulau, kehidupan mereka banyak bergantung pada hasil laut. Salah satunya adalah Santo yang berkenan mengajak kami untuk mencari ikan hari ini. Jadi ini tuh ngambil ikan itu nebar jaring, terus ditunggu sejam ya mas? Sejam, tadi subuh ya kita berangkat sarapan dulu. Terus ini sejam tuh kita di tengah laut, kapalnya itu diem. Goyangan ini ombaknya terasa banget. Terasa banget. Kalau yang nggak biasa di kapal tuh pasti mabuk sih, makanya ini kita udah bawa roti, udah bawa perbekalan lah gitu sedikit sedikit buat ganjel ya, karena kalau di laut kan katanya perutnya nggak boleh kosong gitu. Ini sejam terasa banget sih mas. Terasa sambil laptop aja. Lagi nunggu nanti ngambil jaring, paling ngambil jaring nggak nyampe sejam kan? Iya, pas ngambil jaringnya malah nggak sampai sejam. Lebih lama nunggunya. Perjalanannya pun lama. Perjalanan sekitar sejam. Meski terlihat wajar-wajar saja, ada realita yang mengenaskan dari nelayan Bengkalis. Dulu mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke laut untuk menangkap ikan. Tetapi kerusakan hutan mangrove yang menjaga siklus nutrisi laut membuat plankton yang menjadi sumber makanan alami ikan hilang. Akibatnya, kini nelayan terpaksa melaut sejauh 50-100 km ke tengah. Itu pun dengan hasil yang semakin tak menentu. Nah, kalau ini biasanya narik ikan apa aja sih? Ya nggak tentulah kak. Kadang-kadang ya jumpa ikannya seperti inilah. Ikan biang, ikan jejo. Kalau di sini susahnya apa sih bang? Ini kan jaringnya berat banget ya? Iya, karena susahnya ini kedalaman ini kak. Dalaman. Mencapai 35 meter. Nariknya lumayan berat Ya ya? lumayan berat. Santo ingat betul, dulu dia banyak menemui ikan di kawasan pesisir. Tapi sekarang laut seolah memakan daratan yang semakin terasa dangkal. Kenapa nggak nyari di pinggir? Pinggir nggak bisa kalau kita jaring seperti ini. Kenapa nggak bisa? Karena di pinggir itu kan kebanyakan ada kayu. Nanti dia bisa sangkut di situ. Robek seperti ini. Kalau sebelum banyak kayu gitu? Sebelum banyak kayu. Itu kalau pakai backpack, kalau pakai robot tuh boleh nih. Kalau sebelum banyak kayu ya kadang-kadang ikannya itu kak. Kenapa? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Sayangnya, belum sempat ikan banyak terkumpul, kami yang harus menyerah. Ombak Selat Melaka yang ekstrim di masa peralihan musim benar-benar membuat kami pusing berada di perahu. Oke, aman Mbak Lul? Duh pas gue sebenarnya agak enak sih, ini kaki gue tuh napak agak susah ya, gemeter gitu karena ini kan kita kayak kapalnya nggak gerak dulu, tapi ini ombaknya gede banget. Gue istirahat dulu kali ya, mas, enak banget nih. Nah, duduk situ dulu lah. Masih panjang soalnya ini. Berapa meter lagi Pak ini Pak? Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200. 200 meter lagi? 200 meter lagi. Kami pun memutuskan untuk kembali. Meski tak banyak, ikan tetap disortir dan nantinya dijual.
Hilangnya hutan bakau tak hanya berimbas pada mereka yang mencari nafkah di laut. Pasalnya, kawasan ini juga menjadi habitat dari kerang buah tanah, salah satu sumber penghasilan suku Alit. Biasa ditemukan tersembunyi di dalam lumpur mangrove, perjalanan mencari kerang buah tanah memang tak mudah untuk kami. Jalannya lumayan susah ya, Lul. Iya, susah banget Mas, karena ini campuran dahan sama tanah basah gitu kan, karena ini di mangrove. Tadi tuh sebenarnya ibu-ibunya udah ngasih tahu kalau kita tuh mending nginjeknya dahan pohonnya aja, jangan di tanah. Tapi tetap susah ya Mas ya, karena kita nggak biasa. Jadi napaknya tuh kayak nggak seimbang gitu. Kayaknya aku pakai ini buat bantuin napak, meskipun nggak membantu juga sih. Apa yang nyangkut? Aduh. Terus ini juga nggak ada pegangannya ya Mas? Iya, ini rapuh semua. Jadi riskan. Dan kita ketinggalan jauh sama ibu-ibu tadi. Ya, ibu-ibu udah jauh di depan. Bu, Tunggu Bu. Saat kami tiba di kawasan hutan mangrove, tanda-tanda abrasi memang terlihat jelas. Akar-akar bakau yang seharusnya tertanam di dalam tanah, kini terlihat menggantung di atas lumpur akibat daratan yang terus terkikis. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi semakin sulit. Waduh. Teman saya kenapa, Bu? Bantuin Bu. aduh, capek banget ya Allah. Belum nemu kerang udah nyangkut terus kakinya. Jadi karena pakai boot kali ya, jadinya benar-benar nyangkut terus tiap jalan tuh. Nyangkut terus. Mas Ega juga gitu nggak sih? Mas Ega kan bootnya juga panjang. Aku bootnya gede sih. Gede sih. Oh, jadi Orangnya Mas Ega ringan pakai- badannya. Aku juga Jadi ringan. Diringankan gitu. Emang aku tidak ringan. Nah. Foto. Ini. Buah tanah hanya bisa dicari saat air laut sedang surut. Ketika permukaan air turun, warga baru bisa masuk ke kawasan lumpur mangrove untuk mencarinya. Ini salah satu, ini namanya buah tanah, semacam kerang gitu ya. Ini versi yang kecilnya. Mereka ini emang hidupnya di sini. Nah, cara nyarinya itu pakai alat kayak gini, harus ditusuk-tusukkan kalau ada bunyi. Nah, kalau ada Tok, tok, tok. bunyinya. Ini kayak gini bentar. Berarti tandanya ketemu, karena mereka ini ngumpet. Selain mencari kerang yang hidup di dalam lumpur, masyarakat pesisir juga mengumpulkan kepiting dan siput yang biasanya menempel di batang pohon mangrove. Mayang yang baru saja 6 bulan mencari buah tanah, ingat betul bagaimana tangkapan semakin berkurang setiap hari. Dari yang dulunya 5 kg, kini mendapat 3 kilo pun amat sulit. Bukan di sini, di pulau ini abrasi ya Bu ya? Iya. Jadi daratannya makin dikit gitu. Itu ada nggak sih Bu dulu tempat ibu nyari, terus sekarang jadi nggak bisa nyari lagi di situ? Iya. Lantaran longsor, nggak ditebang, dia kan longsor sendiri kayak gini. Tanahnya mulai hanyut, nanti ininya tinggi, akar-akar ini. Oh, 1 kilogram kerang buah tanah sebenarnya bisa laku Rp25.000. Tetapi yang miris, tak semua buah tanah bisa laku terjual. Pasalnya, pengepul seringkali tak membeli karena kelebihan stok. Adanya deforestasi di darat, pembukaan tambak, pemukiman, penembangan, sehingga mangrove kita semakin bergeser, semakin digerogoti sama ombak tadi. Meski gelombang perpindahan suku Akit ke daratan telah dimulai tahun 90-an, baru sejak 2001 pemerintah menjalankan program rumah layak huni untuk mereka. Seiring perubahan tempat tinggal, sumber penghidupan masyarakat suku Akit pun menjadi lebih beragam. Salah satunya adalah mengambil daun pohon rumbia yang dimanfaatkan untuk penutup rumah ataupun dijual. kalau di sini pohonnya masih banyak nggak sih Pak? Oh, pohon masih banyak. Masih banyak, tapi bukan kita punya, kawan-kawan punya. Ya. Tapi kita bisa ambil daun yang kayak ini tadi. Kita minta izin lah sama tuan pohonnya tadi kan gitu.
Meski tak memiliki lahan, Hendy memang selalu dipersilahkan untuk mengambil daun rumbia oleh para pemilik lahan. Pasalnya, daun rumbia atau sagu ini sangat rawan busuk jika terlalu lama dibiarkan di tanah ataupun rawa. Jika dibiarkan kering di tangkai atau jatuh terlalu lama, daun rumbia juga menjadi sulit untuk dianyam atau diikat. Susah enggak juga. Cuma kalau pohon macam kayak gini kan, udah tombang baru saya ambil yang di atas tuh. Kalau tak tombang inilah tadi macam kayak gini. Dulu, rumbia menjadi salah satu bahan utama untuk membangun rumah masyarakat pesisir. Mulai dari lantai, dinding, hingga atap, semuanya memanfaatkan bagian dari pohon rumbia. Namun seiring berkembangnya zaman dan masuknya material modern, pemanfaatan rumbia kini lebih banyak digunakan untuk membuat atap rumah. Dari masih jadi. Yalah, hujan ini turun-turun dari arah ke bawah dulu. Ambil ini memang kebanyakan hujan ini. Setelah dirangkai, rumbia justru memiliki daya tahan yang cukup kuat. Susunan daun yang rapat membuat air hujan tidak mudah merembes ke dalam rumah. Satu lembar atap rumbia dijual dengan harga sekitar Rp3.500. Tapi yang menjadi pertanyaan, sampai kapan pohon rumbia di Bengkalis bisa bertahan? Bagaimana tidak, data dari laman Media Center Riau menyebut dari tahun 1988, daratan Pulau Bengkalis yang tergulung laut mencapai 2.500 hektar lebih. Dan wilayah pesisir sepanjang 60 km mengalami abrasi parah dengan kecepatan 25 sampai 30 meter per tahun. Total pantai yang kritis mencapai 121 km. Alih fungsi lahan bakau di Bengkalis diyakini menjadi salah satu penyebab utama rapuhnya pesisir pulau ini. Kemudian adanya deforestasi di darat, pembukaan tambak, pemukiman, penembangan, sehingga seperti yang kita lihat sekarang, itu mangrove kita semakin bergeser, semakin digerogoti sama ombak tadi. Terjadi abrasi, dan ini memang kalau kita khusus kelompok Paik Segagah ini sejak 14 tahun lalu melihat kondisi yang begitu memperhatikan, sementara belum ada upaya sama sekali. Kondisi geologi pulau yang didominasi lahan gambut memang membuatnya sangat rentan ketika dihantam gelombang. Karena itulah, Haidir menyebut harus ada dua pemeran utama dalam menangkal abrasi, bakau, dan pohon di daratan. Sebenarnya karena mangrove ini semakin terkikis nih di depan, mulai ke depan, sementara di darat itu udah tak bisa karena kan jalan, pemukiman, dan lain-lain. Kan langsung ke gambut kan, hanya berapa kilo. Itu mungkin bisa kalau ini ya pohon-pohon hutan yang harus ditanam lagi sebagai benteng kedua, benteng daratnya. Ketika mangrove habis, setidaknya dengan pohon darat, ya pohon hutan, itu paling tidak bisa menjaganya lagi ya. Paling tidak sebagai penyangganya lah, zona penyangganya. Mungkin itulah lagi. Lebih lanjut, Haidir menyebut jika ada solusi tembok penahan ombak pun harus dibarengi dengan pemulihan hutan di wilayah pesisir. Sebenarnya kalau jangka panjang, tentu tanaman di darat lah. Karena kalau alat tergantung juga, kalau alat pemecah ombak yang kita bangun tuh mampu, misalkan sebenarnya alat pemecah ombak ini hanya sementara sifatnya. Menjelang si mangrove muda tadi tuh dia dah tumbuh paling tidak 3 tahun atau 5 tahun lah paling tidak. Akarnya dah jalan, kemudian udah terjadi sedimentasi di situ ya kan. Nah, baik oleh pemecah ombak sendiri maupun oleh akar daripada mangrove api-api ataupun perepat tadi itu. Memang upaya taktikal sudah dilakukan dengan membangun penahan ombak darurat. Fungsinya adalah untuk menjebak lumpur agar tanah yang terurai akibat terjangan abrasi tidak langsung terbuang ke laut lepas.
Namun perjuangan ini terbentur tembok besar anggaran. Iya, memang kalau kita hitung sih sekitaran abrasi ini memang sangat mengkhawatirkan, Mbak. Khusus beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Karena semakin lama pulau kita akan semakin berkurang gitu, bukan semakin bertambah, luasannya akan semakin berkurang. Jadi kami juga sudah melakukan beberapa upaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat, karena untuk membangun pemecah gelombang itu kami melalui APBD nggak sanggup untuk melaksanakannya. Dan kebetulan waktu zaman Pak Presiden Joko Widodo, kami juga sudah pernah menyampaikan proposal tentang abrasi yang ada di pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pulau Bengkalis, terutama Pulau Bengkalis dan juga Pulau Rempang. Lantas, bagaimana nasib warga Bengkalis dan khususnya suku Akit?